selama kita bertugas jadi Putri Indonesia itu emang pressure-nya juga lumayan sih ya. Selain pengalaman yang berharga kita dapat, tapi nggak bisa dipungkirin pressure-nya itu gede banget. Kayak nggak tahu deh zamannya Wulan, tapi zamannya aku itu waktu malam itu crowning di JCC, terus masuk ke dalam ketemu media dulu. Ya, untuk pertama kalinya preskon dulu soal kemenangan, kemudian masuk ke mobil dan pada saat itu sudah ada Bapak Mega Angkasa. Waktu itu masih di bagian PR, public relation-nya di Yayasan Putri Indonesia yang membawa sebundel schedule yang sudah dipersiapkan untuk aku jalan. Tapi ada pengalaman seru nggak Kak selama, kalau aku dulu tuh pernah ketinggalan mahkota gitu, kalau Kak ada nggak yang seru yang nggak terlupakan gitu? Banyak sih yang nggak pernah aku ceritain gitu. Ini lucu banget. Coba diceritain sekarang. Kalau Atika punya banyak banget cerita. Coba salah satu yang paling seru dari yang banyak itu. Jadi beberapa hari setelah tsunami, waktu itu pasca tsunami, aku diminta sama Yayasan Putri Indonesia untuk jadi volunteer ke sana. Enggak sih, awalnya itu bukan volunteer, aku yang nawarin jadi volunteer. Jadi waktu itu Bu Muriati sama Bu Putri waktu itu minta Artika ke Aceh ya gitu, mewakili dari Yayasan Putri Indonesia untuk membawa barang-barang bantuan untuk korban tsunami di Aceh. Oke Bu, saya siap gitu. Nah di sana itu kondisinya masih sangat memprihatinkan banget, masih ada evakuasi, masih banyak jenazah-jenazah yang sedang dicari gitu. Tapi di sana kita fokus untuk benar-benar bantuin, dan waktu itu trafficnya tuh lumayan berat sih Lan. Jadi kayak harus 2 hari nginep di Medan, di airport bersama dengan teman-teman media gitu, sama teman-teman volunteer juga. Nah terus begitu sampai di Arun di Aceh gitu, udah nyampein barang bantuan gitu, terus aku kepikiran, aduh ini kok kayaknya lama ya distribusinya gitu, kayak gemes sendiri gitu kalau di barang-barang mengendap di gudang untuk berapa hari. Ya akhirnya waktu itu ada Andina, dia Putri Indonesia Aceh, aku bangunin dia, kita waktu itu di asrama di Arun gitu, terus bangunin, kita kayaknya harus kemas-kemas sekarang deh, itu jam 3 pagi, jadi kita masuk ke gudang, bungkus-bungkusin sendiri, dan inisiatif untuk, jadi kita melarikan diri, istilahnya kayak melarikan diri sebenarnya, jadi ngantar makanan ini ya? Iya, jadi bahan-bahan pokok, makanan, terus ada pakaian juga, kita cek teman aku kebetulan juga ada dari IKJ, dari UI juga yang ada udah nyampe di Aceh, terus aku telepon mereka, terus kalian mau jalan kemana gitu, aku bisa ikut nggak, atau aku tolong dong sewain aku mobil 1 pick up. Jadi kita bawa itu malam-malam, langsung kontribusiin ke orang-orangnya? Iya, jalan itu subuh, jadi jam 3 pagi itu udah beres-beres di dalam gudang di PT Arun itu untuk siapin perbungkus untuk satu kepala keluarga, dan dapat banyak lah kita taruh di dalam mobil pickup, dan kita jalan subuh pada saat itu. Belum mandi dengan mata yang masih beler gitu ya. Terus aku nggak bisa bahasa Aceh kan, terus mereka terbiasa dengan bahasa Aceh, cuman aku titip sama Din, tolong dong kamu yang terjemahin ke aku ya. Translatein. Nah sampailah akhirnya kita di pinggir pantai waktu itu. Untuk sampai ke sebuah desa itu agak lumayan susah, dan yang membuat kita kaget waktu itu ada segerombolan orang yang berhentiin mobil kita, terus mereka mengaku orang setempat ya, dan akhirnya karena aku nggak bisa bahasa Aceh gitu, terus si Dina bilang, Mbak jangan ngomong pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun ya gitu selain bahasa Aceh. Terus akhirnya si Dina gini, kenapa Din gitu, aku agak khawatir karena waktu itu mereka emang serem-serem semua gitu segerombolan itu. Enggak sih Mbak gitu, aku takutnya mereka tuh gitu, serius Din gitu. Ya udah akhirnya aku pura-pura jadi orang yang nggak bisa bicara gitu, dan akhirnya dengan berusaha untuk tetap tenang, kita bisa jalan, tapi beberapa barang bantuan kita kasihin. Kita jalan sampai di sebuah desa, ketemu sama kepala desanya, dan memang benar di sana ternyata belum banyak yang terjamah, daerah-daerahnya masih rusak semuanya, dan mereka juga tidurnya cuma di tenda seadanya, dan senang banget kedatangan kita tuh disambut dengan sukacita oleh mereka, sampai akhirnya Pak kepala desanya bilang ke saya gitu, dia lihat ada spanduknya kan, Yayasan Putri Indonesia. Aduh Mbak gitu, terima kasih banyak, kami menerima bantuan ini dengan senang sekali, tolong sampaikan salam saya untuk Putri Indonesianya ya gitu. Dan dia nggak tahu Atika Sari Devi pada saat itu menjadi Putri Indonesia. Karena pada saat itu memang tampilannya sangat tidak layak itu salah sih. Gitu ya Kak, kalau kita juga Putri Indonesia nggak harus
menjadi Betul. putri dimanapun ya, kita Iya. harus menyesuaikan dengan situasi. Betul. Ada saat Iya. dimana kita memang benar-benar harus pakai baju yang proper dengan sash, dengan mahkota. Tapi justru dengan waktu itu, dengan situasi seperti itu, nggak pakai mahkota, nggak pakai selempang Putri Indonesia, itu malah membuat jarak kita dengan para korban saudara-saudara kita waktu itu di Aceh itu justru nggak ada batasnya gitu. Jadi nggak ada gapnya gitu. Mereka bisa dengan sangat santainya cerita gimana kejadiannya, dan pada saat itu kita nggak pengen buru-buru pulang karena akhirnya kita bisa ikut ya gitu, ikut membantu membangun kembali harapan mereka. Itu sih yang poin yang kita dapat gitu, bahwa dan juga memang buat aku sih penting untuk kita merasa tidak dipentingkan gitu. Jadi nggak melulu kita harus selalu dispesialkan. It's not all about you all the time ya. Kalau aku lebih seru sih Kak. Kakak lebih seru, tapi aku lebih serunya lebih gila gitu loh. Kalau kakak kan ya lebih perjalanan spirit gitu ya, lebih ke berbagi gitu. Which is ya Putri Indonesia semua akan punya schedule kayak gitu. Tapi yang kakak sangat menarik karena kondisinya pas dengan kejadian Aceh. Dan kalau aku lebih gilanya adalah setiap kita datang ke provinsi manapun biasanya kita ada jamuan makan malam, ya Kak. Kadang-kadang sama wali kota, gubernur gitu loh. Sementara suaraku yang indah ini, yang ngebas ini dipikir adalah aku juga penyanyi gitu. Jadi selama aku berkunjung pasti mereka minta, oh yuk Putri Indonesia nyumbang satu lagu. Kakak pernah dong? Pernah banget. Selalu ditagih tuh, kita harus nyanyi satu lagu. Jadi karena aku memang sukanya nyanyi dangdut, setiap kemanapun aku berada, aku selalu menyanyikan Terajana, Terajana. Jadi ya itu menjadi lagunya Ulan banget gitu loh. Karena paling gampang dihafal dan juga nadanya bikin orang kan senang gitu ya. Kalau aku lupa lirik, aku langsung kasih ke Bapak Gubernurnya, ke wali kotanya, yuk Pak kita nyanyi bersama. Jadi itu pengalaman yang menurutku nggak pernah aku lupain. Tiba-tiba aku jadi penyanyi sesaat pada masa itu. Dan Terajana menjadi sahabatku waktu itu. Tapi Ulan pernah nggak waktu itu kan kalau kita Putri Indonesia itu sebenarnya perjalanan kita, traveling kita nggak hanya mengunjungi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, tapi juga kita ada kesempatan, ada kalanya untuk tugas bersama dengan Kementerian Budaya dan Pariwisata juga keluar. Itu banyak banget memang kejadian-kejadian lucu. Apalagi yang kamu pernah lakuin? Aku pernah ngamen loh. Kamu tau nggak? Aku pernah ngamen di Medan. Jadi waktu itu waktu itu dompet ketinggalan, terus chaperon itu adalah satu orang perempuan yang jagain kita, dampingin kita selama tugas Putri Indonesia waktu itu. Waktu itu Mbak namanya Febiola. Ya. Bukan Febiola yang artis itu kan? Bukan. Ini. Tapi sama cantik juga. Chaperon kita kan cantik-cantik. Iya, Putri Indonesia. Iya, harus cantik. Terus sampai di Medan kita baru sadar aku tuh ketinggalan dompet. Itu banget sih. Emang jadi ngamen gitu ya. Nah, terus si Mbak Fabinya juga dia bilang gitu, kalau perdim kita kayak uang dinas gitu, uang tugas kita itu belum keluar gitu. Waktu itu panik juga kan. Terus gimana? Untung akomodasi semua sudah ditanggung dengan panitia. Nah, waktu itu kunjungan Putri Indonesia ke Medan itu dalam rangka ada opening store. Jadi ada sebuah department store bikin kegiatan ulang tahun mereka yang keberapa lah saya lupa. Nah, bersamaan dengan itu pas hari Imlek. Jadi meriah banget. Terus ada gala dinner juga, nyanyi sama kayak Wulan, ditodong juga. Tapi kali ini aku todongnya sih dengan maksud tertentu gitu. Wah, ini boleh juga nih kalau di sini. Jadi Putri Indonesia tuh kadang-kadang emang harus berpikir cepat gitu ya, membaca situasi. Waduh, besok nggak bisa beliin oleh-oleh nih gitu, nggak bawa dompet, yang satu uang perdimnya belum keluar. Dan akhirnya aku ajuin ke yang punya departemen store-nya, ownernya nyanyi gitu. Tapi nyanyinya menawarkan diri, tapi saya disawer ya gitu. Lagu Mandarin dengan teks. Wow, oh ya karena pas Imlek. Udah ketawanya itu karena mereka tahu kali ya, aku tuh maksa banget. Kayak gitu deh pokoknya lagunya. Dan nggak tanggung-tanggung, 5 lagu gitu kan. Oh my God, begitu lagu pertama antusias banget, kayak semua pada ngeluarin dompet gitu. Wah, lumayan banyak nih ya gitu. Wih, langsung narsis. Yang kedua juga lagunya lebih seru lagi. Dapat lagi lebih banyak, tapi ya yang kelima penontonnya hilang. bersama dengan uang saweran. Enggak dong. Udah sampai di kamar kita ketawa berdua sama si Mbak Feb, sama Chevron. Kita sukses dan besoknya di airport kita bisa beli oleh-oleh gitu. Wow. Kalau aku waktu itu kita ngerayain 17-an di Hong Kong. Jadi ternyata banyak banget Kak PRT ya, pekerja
orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong gitu. Di situ aku dikirim seminggu. Jadi di sana kita memberikan pelatihan bagaimana cara mereka bermakeup dan iya seru banget Kak. Jadi ketemu dengan tahun aku sama tahun sebelumnya dan tahun setelah aku juga ada. Di sana juga kita merayakannya kayak merasa gimana ya, kepatriotan kita tuh lebih keluar gitu loh. Ketika kita nyanyiin lagu Indonesia Raya itu semuanya pada terharu, pada nangis karena berasa banget kita sama-sama berjuang di sini, rantauan gitu. Dan di situ aku juga belajar sih ternyata mereka walaupun menjadi seorang pembantu rumah tangga, tapi mereka bilang gini, Mbak, walaupun saya bukan putri Indonesia, tapi di sini saya bangga loh jadi orang Indonesia loh, karena pekerja dari Indonesia tuh terkenal jujur, kita rajin gitu loh. Jadi aku bilang ternyata memberikan nama atau memberikan kontribusi untuk Indonesia bisa dengan banyak cara gitu loh. Kenapa akhirnya asisten rumah tangga atau TK tenaga kerja Indonesia khususnya perempuan yang ada di Arab, ada di Malaysia, di mana-mana itu di apa ya namanya, dianggap sebagai pahlawan devisa memang karena menyumbang sangat banyak ke negara gitu. Di situ aku jadi belajar. Nah, ternyata untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia, untuk negara kita nggak harus menunggu dulu jadi dokter, jadi tentara atau menjadi putri Indonesia. Ya, thanks God kalau memang terpilih menjadi putri Indonesia, tapi menjadi diri kita sendiri saja dan memberikan kontribusi yang baik itu sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kalau waktu itu aku ada kesempatan, aku pengen banget sih. Mungkin kalau Wulan kasih kasih tips atau membekalan gimana mereka merawat diri, tetap ya harus punya. Gitu ya, karena di sela-sela kerja mereka memang udah menyita waktu untuk mencari uang. Ada kalanya memang mereka harus memikirkan gimana menyenangkan diri sendiri. Iya, itu biasanya hari Minggu. Mereka kumpul seru rame-rame. Nah, kalau aku gitu. waktu itu ada kesempatan ke sana, mungkin aku akan berikan satu ilmuku, yaitu bagaimana self defense mechanism ya. Jadi kayak misalnya karena asisten rumah tangga di sana, TKI khususnya TKW di sana itu kan rentan sama yang namanya pelecehan, sama namanya penganiayaan. Kali kalau mereka punya dibekali dengan ilmu self defense mechanism mereka semacam kayak martial art gitu, mereka bisa memprotek diri mereka dengan lebih percaya diri. Mungkin ya suatu saat yuk kita kayaknya seru deh. Bisa kita bikin gitu Kak. Anyway, beauties, kita udah share banget cerita-cerita keseruan kita selama menjabat. Kita sudah mau sampai di Foodism. Exactly. So kita bakal update lagi, tetap follow Artika Wulandari. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kita Artika Wulandari. Thank you beauties.